Dan King mengeratkan giginya dan berkata, lalu lewati aku jika kau memiliki kemampuan. Xiao Yuan berjalan dengan santai dan aliran petir emas muncul di tubuhnya. Petir emas merangsang kecepatan Xiao Yuan dan dalam sekejap mata Xiao Yuan melewati Dan King dengan santai. Kecepatannya yang luar biasa bahkan tidak bisa diikuti oleh mata Dan King dan hal ini membuatnya terkejut. Feng Guang yang melihat Xiao Yuan berjalan ke arahnya tidak bisa menahan rasa takut di dalam hatinya. Bagus kau memiliki keberanian. Aura Dan King meledak dengan gila. Seekor naga api terbentuk dan bergerak ke arah Xiao Yuan. Melihat hal ini semua orang sangat terkejut namun Han San membentuk sebuah segel. Angin yang kuat mulai membentuk sebuah perisai dan menahan naga api itu. Api yang kuat semakin membesar dan terdorong ke atas langit. Han San, apakah kau ingin bertarung? Jika tuan muda ini serius maka kau tidak akan memiliki kelayakan untuk bermain dengan tuan muda ini. Teriak Dan King dengan marah. Yah, kau adalah orang yang kuat mengapa repot-repot ikut campur. Kau adalah jenius pertama Sekte Azure dan kultivasimu sudah berada di tingkat langit lapisan kedua, oh. Apakah selama ini kau hanya menggertak orang yang ada di bawahmu? Ya. Aku paham karena itu sangat cocok dengan karaktermu. Han San mengembalikan semua hinaan Dan King kepadanya. Bajingan. Kalian berdua akan mati saat ini. Dan King berteriak dengan marah dan aura membunuh meledak dari tubuhnya. Hei! Apakah kalian tidak melihat tuan muda ini, terutama kau Dan King? Kita sudah bersaing untuk waktu yang lama. Apakah kau ingin menurunkan dirimu ke tingkat mereka? Jika kau sangat ingin bertarung mengapa kita tidak memulainya sekarang dan mari buktikan siapa jenius pertama di 5 kerajaan. Bu Feng berkata dengan dingin. Mata Dan King dan Bu Feng saling bertemu dengan niat bertarung yang kuat. Lei Yunting masih tetap tenang dan memperhatikan keadaan di sekitarnya. Dia tidak menyangka kalau Xiao Yuan akan memicu ketenangan ini menjadi pertarungan. Xiao Yuan berjalan terus ke arah Feng Guang dan ketika Feng Guang berniat untuk berdiri, Xiao Yuan sudah berada tepat di depannya. Tinju yang keras menghantam wajahnya dan membuat Feng Guang meringkuk di tanah. Tangan kiri Feng Guang diinjak oleh Xiao Yuan dan dengan dingin berkata, aku selalu membalas mereka yang berani menyinggungku. Kau juga harus merasakan bagaimana penderitaan yang aku alami ketika harus mematahkan tanganku sendiri. Asteris krak. Asteris. Suara tulang yang retak mulai terdengar dan Feng Guang berteriak dengan keras. Xiao Yuan menginjak tangannya dan menekannya dengan keras. Tangan kiri Feng Guang patah dan matanya mulai mengeluarkan air dengan rintihan yang menyedihkan. Xiao Yuan mengambil cincin ruang Feng Guang dan mengambil kembali buah lilin api. Dia memasukkannya ke dalam cincin ruang miliknya dan melompat ke atas tebing. Bu Feng tidak bisa menahan senyumnya dan berkata, orang yang berani. Tetapi menjadi berani tidaklah cukup, kau sudah memancing kemarahan singa. Apakah kau siap untuk menanggung kemarahannya? Xiao Yuan melihat ke arah Dan King dan tersenyum. Itu tergantung apakah singa itu memiliki taring yang tajam atau tidak. Bu Feng tertawa dengan keras, hahaha. Kau lucu dan aku menyukainya. Terima kasih tetapi aku tidak menyukai seorang pria, aku hanya tertarik dengan wanita cantik. Xiao Yuan melirik ke arah Lei Yunting dan mengedipkan matanya. Lei Li yang berada di sekitar Lei Yunting mengangkat jempolnya. Keberanian Xiao Yuan sangat besar dan Lei Li mengaguminya. Kailin yang melihat hal ini memasang wajah yang masam, sedangkan Lei Yunting hanya tersenyum tetapi aura dingin tubuhnya sangat mematikan. Di balik senyumnya yang menawan ada aura membunuh yang samar-samar dirasakan Xiao Yuan. Melihat hal ini Xiao Yuan mengalihkan pandangannya dan terlihat merasa bersalah, wanita ini sangat berbahaya untuknya. Xiao Yuan turun ke bawah dan berdiri di bawah pohon dengan santai.
Mata para murid Sekte Azure dipenuhi dengan niat membunuh terutama Dan King, jika bukan karena keberadaan banyak orang kuat. Dan King akan langsung pergi dan membunuh Xiao Yuan, sedangkan orang-orang Sekte Langit dipenuhi dengan kebingungan. Dominasi yang ditunjukkan Xiao Yuan bukanlah sesuatu yang bisa mereka lakukan secara sembarangan. Sekarang Xiao Yuan mendapatkan banyak pengakuan dari jenius keempat sekte dan dapat disejajarkan oleh mereka. Bahkan para murid elit belum tentu bisa mendapatkan hal ini. Seorang murid luar memiliki kekuatan yang mengerikan dan selama ini menyembunyikan taringnya. Ling San sendiri sudah mengenal Xiao Yuan untuk waktu yang lama dan tidak ada orang yang tahu tentang kemalangan Xiao Yuan selain dirinya. Dantian milik Xiao Yuan itu cacat dan tidak mungkin baginya untuk berkultivasi, tapi sekarang dia bahkan kultivasinya hampir menyamainya dan kekuatan tempur miliknya jauh di atasnya. Sejak kapan Xiao Yuan berubah dia tidak tahu pasti, tapi sekarang sampah yang sebelumnya tidak bisa berkultivasi menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Mungkin jika dia dibiarkan tumbuh menjadi nomor satu bukanlah hal yang mustahil selama Xiao Yuan dapat mencapai tingkat langit. Lei Yunting pergi ke samping Xiao Yuan dan berkata, "Lain kali jangan membuat keributan seperti ini. Kau beruntung karena Dan King tidak langsung melawanmu. Jika tidak kau mungkin akan berakhir buruk di tangannya dan aku sendiri tidak akan mungkin menang dalam pertarungan 1 lawan 1 dengannya." Bab 33 Segitiga. Xiao Yuan tersenyum dan mendekatkan wajahnya ke arah Lei Yunting. "Apakah kau mengkhawatirkan diriku?" "Siapa juga yang mengkhawatirkan orang sepertimu? Jika pertarungan dimulai maka Sekte Langit akan menderita kerugian besar. Apakah kau tidak melihatnya? Perbedaan kekuatan sekte kita terlalu besar. Hal ini sangat disayangkan karena murid Sekte Langit tidak kompeten." Lei Yunting mendorong wajah Xiao Yuan untuk menjauh. Xiao Yuan sedikit kecewa dengan hal ini dan berkata, "Kau tidak akan bisa mengatur hal ini. Terkadang beberapa orang sudah puas dengan pencapaiannya dan memberikan patokan dirinya sendiri dengan yang lainnya. Pemikiran aman seperti itu tidak akan bisa dirubah. Satu-satunya cara adalah menunjukkan apa itu hidup yang jauh lebih baik dari kematian. Aku pikir Master Sekte sengaja melakukan hal ini dan memberikan pengalaman kepada murid sektenya. Lalu, apakah kau sudah puas dengan dirimu yang sekarang?" Lei Yunting bertanya dengan dingin. "Tentu saja tidak. Jalan marsial Dao milikku masih jauh dan aku akan terus mengejarnya. Terlebih aku belum mengalahkan dirimu dan menjadikanmu sepenuhnya milikku, jadi sepertinya kau harus bersiap-siap untuk memanggilku suami di masa depan." Xiao Yuan sedikit menggoda Lei Yunting. "Oke. Apakah mulai sekarang aku harus memanggilmu suami?" Lei Yunting mengerutkan keningnya dan sebuah ujung tombak yang dingin berada tepat di leher Xiao Yuan. Xiao Yuan mendorong tombak itu dan tersenyum canggung, "Tidak jadi. Aku juga tega memukul wanita, jika aku melakukannya itu akan meninggalkan rasa pahit di mulutku. Janji adalah janji. Ketika di mana kau bisa mencapai hal baik atau memiliki kekuatan yang berada di atasku, aku akan menjadi wanitamu walaupun aku harus menusukkan pisau di hatiku." Lei Yunting merasa tidak senang karena diremehkan. Xiao Yuan melihatnya wajah putih kecil di depannya dengan dingin dan mengabaikannya. Baginya pengalaman dengan Ling San itu sudah cukup menyakitkan baginya, sebuah hubungan yang tidak didasari oleh kasih sayang sama sekali tidak ada artinya. Xiao Yuan duduk di tanah dan jiwanya masuk ke dalam liontin emas. Daripada dirinya memikirkan hal konyol lebih baik meluangkan waktu untuk membaca buku segudang obat. Lagi pula akan sangat disayangkan jika hal ini menjadi sebuah debu. Jika liontin emas sudah mengambilnya dengan paksa, artinya buku segudang obat sangatlah bermanfaat untuknya. Segera Xiao Yuan tenggelam dalam meditasinya dan mencerna pengetahuan buku segudang obat.
Merasa diabaikan Lei Yunting menjadi cukup kesal, terlebih Kailin yang sejak awal melihat kemesraan mereka berdua dan hatinya benar-benar panas. Seharusnya Xiao Yuan pergi untuk menemuinya terlebih dahulu. Setengah tahun ini bahkan dia sangat sulit untuk beristirahat dan otaknya diperas terus-menerus karena khawatir dengan keadaan Xiao Yuan. Tapi setelah bertemu Xiao Yuan lebih memilih Lei Yunting dan hal ini membuatnya sangat geram. Dirinya juga tidak kalah jika dibandingkan dalam hal kecantikan dan memiliki bakat sebagai seorang alkemis. Apa hebatnya wanita yang dingin itu? Kailin bergumam dengan kesal. Hong Feng mendengar hal ini dan menggelengkan kepalanya. Bagaimana mungkin Lei Yunting tidak luar biasa, bahkan di umurnya yang masih 18 tahun dia sudah berada di tingkat langit. Prestasi ini bahkan Hong Feng sendiri akan sulit mengejarnya. Banyak hal yang membuatnya sangat terkejut terlebih Xiao Yuan. Hong Feng tidak tahu keberadaannya sebelumnya dan ternyata murid luar sekalipun dapat menyaingi murid elit. Dalam hal segi sumber daya jelas murid luar tidak mendapatkan apapun selain poin kontribusi yang sedikit. Hal ini jelas jika bukan karena ada seseorang yang diam-diam mendukungnya, pastilah usaha yang dikeluarkan tidaklah sedikit. Mungkin ketika mereka kembali ke sekte tatanan murid elit akan berubah dan Xiao Yuan masuk ke dalam murid elit. Setelah menunjukkan kekuatan seperti itu, siapa murid elit yang berani melawannya? Bahkan Hong Feng sendiri tidak terlalu yakin mampu mengalahkan Xiao Yuan dalam pertarungan 1 lawan 1. Kailin, menurutmu jika kakak merekrutnya ke dalam fraksi kita, apakah dia akan menerimanya? Hong Feng bertanya dengan penasaran. Percuma saja. Selain baik hati Xiao Yuan adalah orang yang tegas dan berpendirian teguh. Dia tidak akan mau berada di bawah orang lain, tapi untuk melakukan pertemanan itu masih mungkin. Kailin berkata dengan jujur dan jauh lebih mengenal Xiao Yuan lewat beberapa kemalangan yang telah mereka rasakan bersama. Hong Feng mengangguk dan percaya dengan pendapat Kailin, lagi pula mereka sudah bersama dan Kailin cukup mengenal Xiao Yuan. Hong Feng memiliki kesalahpahaman yang harus diluruskan, setelah dia kembali ke Sekte Langit. Hong Feng akan mengundang Xiao Yuan secara pribadi untuk meminta maaf sekaligus berterima kasih atas pertolongannya. Tetapi apa yang merepotkan adalah adiknya yang diam-diam memberikan hatinya kepada Xiao Yuan. Dengan identitasnya sebagai Tuan Putri tidaklah mungkin bagi Kailin untuk bersama dengan Xiao Yuan. Untung saja ada Lei Yunting yang sepertinya memiliki hubungan spesial dengan Xiao Yuan. Jika hal ini sampai terjadi maka dirinya yang akan disalahkan ayahnya. Bahkan Hong Feng masih ingat pukulan keras ayahnya ketika tidak sengaja membuat Kailin terjatuh. Sebagai satu-satunya anak perempuan Kailin mendapatkan perhatian lebih, Hong Feng sendiri tidak keberatan dengan hal itu. Akan tetapi perhatiannya itu terlalu berlebihan sampai di tingkat siapapun yang berani mengarahkan tangannya kepada Kailin maka ayahnya akan mengambil hidupnya.